kitab Kejadian pasal 1 ayat, khususnya ayat 26 sampai dengan ayat 28. Bapak Ibu boleh juga melihat kembali bagian itu. Di sana kita akan menemukan urut-urutan seperti ini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini yang nomor satu, kita bisa menemukan urutan pertama, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang kedua, Allah menugaskan mereka, manusia itu, supaya mereka mengelola bumi ini. Inilah yang saya kemudian sebutkan sesuai dengan tema. Ada tugas partisipasi di dalam menyelenggarakan dunia ini. Manusia diberi tugas untuk mengelola dunia ini, bumi ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah memberikan perintah kepada mereka untuk menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia tiga ayat itu memberikan 3 poin urut-urutan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Allah memberikan tugas pengelolaan dunia ini, tugas partisipasi terhadap alam semesta yang Dia ciptakan. Kemudian Tuhan memberikan perintah menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, dari urut-urutan yang seperti ini, kita bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa Allah merancang keluarga sedemikian rupa karena Allah tahu benar bahwa hidup ini dengan tugas menyelenggarakan kehidupan, mengelola bumi ini merupakan tugas yang teramat berat. Jadi tugas untuk berpartisipasi menyelenggarakan kehidupan dan dunia ini, itu tugas yang teramat berat. Dan Tuhan tahu itu. Dan karena itu dibutuhkanlah sebuah keluarga. Adam tidak diciptakan sendirian, tapi kemudian diberikan kepadanya Hawa, yang kemudian menjadi satu keluarga yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu tugas untuk melakukan penyelenggaraan kehidupan ini, dunia ini teramat berat. Dan dengan adanya keluarga tentu saja diharapkan dari situ setiap manusia mendapatkan kekuatan, kesegaran kembali untuk menghadapi beratnya hidup ini dan kerasnya hidup ini. Di tengah kerasnya kehidupan, maka keluarga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Itu dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini? Kalau kita memperhatikan di televisi atau berita-berita online, di website atau di internet, kita akan menemukan kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan seperti ini. Ada seorang istri yang menyiram suaminya dengan minyak panas. Ada juga seorang suami membakar istrinya sendiri. Ada juga seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Ada seorang ayah yang memperkosa putrinya sendiri. Di mana kejahatan itu terjadi? Apakah di luar daripada rumah? Bukan. Dari dalam rumah. Dulu kita mungkin sering mendengar dan juga berkata kepada anak-anak kita, hati-hati loh ya, di luar sana banyak sekali kejahatan. Memang di luar sana banyak sekali kejahatan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, nasihat ini sepertinya tidak berlaku. Karena justru kejahatan seringkali berangkat dari keluarga. Dimanakah kita merasakan sakit hati yang terdalam? Di gereja, di tempat kita bekerja, di kantor, ternyata bukan. Justru dari dalam keluarga. Suami menyakiti istri, istri sebaliknya juga menyakiti suami. Mungkin juga anak-anaklah yang melukai hati orang tua, atau orang tua lah yang melukai hati anak-anak. Dari sana timbul sakit hati dan berbagai macam kejahatan timbul di sana dari dalam keluarga. Maka tak jarang Bapak Ibu Saudara, akibat dari persoalan ini mereka lari ke tempat hiburan, ke tempat kerja, mereka mencoba
melampiaskan semua hal, kiranya dia dapat kedamaian di sana. Bahkan tidak jarang juga yang lari ke gereja. Gereja menjadi tempat pelarian dari persoalan rumah tangga. Ini tentu saja tidak dibenarkan, tetapi memang masih jauh lebih baik daripada lari ke tempat hiburan. Kita sering menemukan kenyataan ini di gereja. Orang-orang datang ke gereja untuk melayani, aktif terlibat di dalam banyak hal. Bisa jadi, tidak selalu demikian ya. Itu sebuah pelarian dari keluarga yang tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mendapatkan kesegaran, lalu berkarya kembali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja saya bertanya, ada apa sih dengan keluarga sekarang ini? Komunitas terkecil yang memang sebetulnya Tuhan rancang untuk menjadi tempat kita mendapatkan rasa aman dan nyaman, kesegaran untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tugas pengelolaan dunia ini. Ada apa yang salah dengan keluarga? Kita tahu keluarga sebetulnya diciptakan Tuhan seperti layaknya surga kecil, tapi seringkali menjadi neraka-neraka yang jahanam itu. Atau setidaknya mungkin tidak seperti neraka, tetapi kita tidak mendapatkan kedamaian di sana. Keluarga cukup atau terlihat cukup baik, tapi sebetulnya gersang, tidak ada kehangatan di sana, tidak ada keharmonisan di sana. Orang-orang anggota keluarga sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini, kira-kira mampu tidak kita menyelenggarakan pengelolaan dunia ini? Kita diundang untuk berpartisipasi di dalam alam semesta ini dan di dalam bumi, di dunia ini. Apakah mungkin? Saya yakin ini tugas yang teramat berat. Dan kita tidak akan sanggup melakukan itu kalau kita sendiri, komunitas yang terkecil, kita sedang di dalam keadaan bermasalah. Bapak Ibu saudara, kitab Kejadian yang tadi kita sudah baca memaparkan kepada kita asal-muasal kehidupan dan juga asal-muasal keluarga yang bergerak keluar dari rencana Allah. Allah yang menciptakan keluarga itu. Nah, ketika Allah bekerja menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada dan sangat baik itu, kita tahu di sana ternyata iblis juga bekerja. Ini persoalannya. Ketika Tuhan bekerja, iblis pun ternyata bekerja. Iblis bekerja untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah sangat baik itu. Dan itu sebabnya iblis datang kepada manusia untuk menggodanya supaya jatuh di dalam dosa. Ini kita tidak boleh lupakan. Allah memang bekerja dan sangat baik karyanya. Manusia sebagai puncak karya Allah itu juga diciptakan sangat baik. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan Allah ini ada iblis yang juga bekerja. Dan pekerjaannya dia adalah untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Dan kita tahu Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa karena bujuk rayu si iblis itu. Dan kita tahu, saudara, inilah awal dari persoalan itu. Hilangnya damai sejahtera. Ketidakmampuan manusia untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan kehidupan. Karena mereka telah jatuh di dalam dosa. Tatkala Tuhan mencari mereka, mereka malah bersembunyi. Dan kita tahu kemudian keluarga ini melahirkan seorang pembunuh. Kita tahu itu. Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Saudara, sesungguhnya inilah persoalan kita hari ini. Kenapa keluarga tidak mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam pengelolaan kehidupan ini? Karena manusia kita tidak lagi menghargai kehadiran Tuhan. Tuhan yang mencari manusia tidak kita sambut dengan gembira. Kita malah bersembunyi. Dan parahnya kita lebih mendengar suara iblis, suara ego kita, kesombongan kita. Sehingga inilah masalah kita sekarang ini. Mengapa ada begitu banyak keluarga yang hidup di dalam persoalan dan tidak mampu untuk berkarya karena lebih menuruti suara iblis, suara ego dan kesombongan kita. Bapak Ibu saudara, tentu ketika kita
membeli sepeda motor misalnya, kita pasti akan menerima juga buku petunjuk dari pabriknya, dari pembuatnya, tentang bagaimana kita memelihara kendaraan itu. Misalnya, sepeda motor kita harus diisi dengan bensin, atau bahkan mungkin sudah jelas ya, kadang-kadang ada mobil seperti Avia itu yang green car, low cost green car itu harus pakai yang premium, kalau tidak nanti cepat rusak. Jelas itu sudah ada petunjuknya. Tapi seandainya kita merasa begini, ini kan mobil-mobil saya, ini kan motor-motor saya, lalu sesekali kita kasih oli misalnya, ini contoh ekstrim. Atau kita karena merasa punya duit, sekali-kali saya kasihlah air susu, ya kita masukin susu. Kan ini mobil saya, motor saya, uang saya. Dan kita tahu saudara apa yang akan terjadi, kemudian mobil atau kendaraan kita akan rusak. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuai dengan petunjuknya. Kita merasa ini milik saya, ini punya saya boleh lakukan apa saja, tapi tidak sesuai dengan petunjuknya. Nah, sebetulnya ini adalah contoh yang ekstrim, tapi kalau kita tidak sadar, seringkali kita memperlakukan hidup kita, keluarga kita seperti ini. Ini kan keluarga saya, kamu jangan ikut campur, betul. Memang orang lain tidak boleh ikut campur. Tapi ketika orang lain memberikan nasihat yang sesuai dengan petunjuk firman, tidak diperhatikan, bahaya. Ada banyak keluarga yang kemudian hancur, berantakan, karena tidak lagi menghargai Allah yang hadir dan firman-Nya tidak diperhatikan. Petunjuknya tidak dicermati dan dilakukan. Itulah sumber persoalan saat ini. Jadi saya tidak sedang bermuluk-muluk untuk mendorong saudara, ayo berpartisipasi. Dunia ini harus lebih baik dong. Lakukan karyamu yang maksimal. Atau yang dalam bahasa tema kita hari ini, partisipasi yang sempurna. Wah, jangankan yang sempurna, yang maksimal aja dulu. Saya tidak bermuluk-muluk di situ sebab seringkali ada masalah di dalam diri kita yang belum terselesaikan. Bagaimana kita bisa berkarya kalau kita masih berkutat pada masalah diri kita sendiri? Kita belum selesai dengan hidup kita, bagaimana kita bisa berkarya secara maksimal? Maka hari ini sebelum kita melakukan tugas perutusan untuk berpartisipasi secara maksimal, mari keluarga kita yang menjadi tempat untuk kita mendapatkan kehangatan, mendapatkan kesegaran kembali untuk karya kita sehari-hari. Kita benar dengan cara apa? Menghargai kehadiran Tuhan, memperhatikan firman-Nya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, betapapun tidak mudah. Saya yakin, kalau kita sebagai keluarga kecil, komunitas kecil, mencoba menghargai Tuhan, mendengar suaranya, menghargai petunjuk-petunjuknya, kita menjadi pribadi yang lebih siap untuk berkarya. Saya berikan contohnya, seorang yang bergumul dengan hal ini, akhirnya Tuhan tolong juga. Dia datang dan berkata, Pak, seorang suami berkata, Pak pendeta, kalau tidak ingat Tuhan, saya sudah menceraikan istri saya. Saya tidak sanggup lagi dengan perilaku istri saya yang suka pinjam uang sana sini, Pak. Saya malu, tapi saya takut Tuhan. Dia takut Tuhan, dia menghargai Tuhan, dia pegang terlepas. Dan dia mencoba mempertahankan keluarga ini. Seorang istri datang, Pak, saya sudah tidak tahan lagi Pak dengan perilaku suami saya. Suami saya kasar dan suka main perempuan. Saya sudah lama sekali ingin lari meninggalkan rumah. Tapi apa kira-kira Tuhan berkenan dengan perbuatan saya? Tuhan jadi tolong ukur di dalam pertimbangannya. Ketika keluarga mencoba memperhatikan firman Tuhan, menghargai Tuhan, dia akan terus bertahan, dimampukan untuk berkarya. Atau contoh lain, seorang anak, Pak, pingin sekali saya membunuh orang tua saya. Dari kecil saya dianiaya, diperlakukan kasar,
firman Tuhan tidak mengajarkan saya begitu. Firman Tuhan petunjuknya menjadi pegangan. Maka dia punya kekuatan untuk apa? Berkarya, melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan ini. Tapi saudara, kalau emosi pikiran kita yang tidak selalu benar itu menjadi tolak ukur di dalam pertimbangan dan kita mengikuti itu semua, keluarga menjadi rapuh. Kalau sudah rapuh, mana mungkin kita berpartisipasi secara sempurna di dalam pengelolaan kehidupan ini? Tidak mungkin. Karena diri sendiri belum selesai dengan masalah. Nah, hari ini saya mengundang saudara semua bersama dengan saya untuk ayo, sebelum kita berpartisipasi secara maksimal, kita belajar untuk menghargai Tuhan di dalam hidup kita, berpegang pada firman-Nya. Ada satu perubahan di dalam hidup kita, sehingga dari situ nanti kita bertahan, dimampukan untuk berkarya, berpartisipasi di dalam pengelolaan kehidupan yang lebih baik. Saya sendiri sebagai seorang suami dari istri yang satu dan anak satu, saya harus berjuang menghargai Tuhan lebih daripada menghargai mereka, tapi dari penghargaan kepada Tuhan, niscaya akan ada penghargaan kepada keluarga. Meskipun itu tidak mudah, kadang-kala kita bisa bertengkar, kadang-kala kita bisa selisih paham, tetapi kalau kita menghargai Tuhan, kita menghargai firman-Nya, petunjuk-Nya, niscaya ada satu kekuatan. Dan dari keluarga yang baik ini akan dimampukan untuk berkarya. Gereja akan menjadi gereja yang sehat kalau keluarga-keluarga sehat. Tapi gereja menjadi begitu banyak masalah kalau keluarga-keluarganya bermasalah. Dan ini penting menjadi perhatian kita. Mari kita memang dipanggil Tuhan untuk mengelola dunia ini. Tapi Tuhan tahu ini tugas yang berat. Maka Tuhan kasih keluarga. Dan kalau keluarga ini tidak baik, akan menjadi sangat susah untuk berkarya di dunia ini. Maka undangan Tuhan hari ini melalui firman Tuhan, sebelum kita berkarya, berpartisipasi secara sempurna di dalam karya Allah yang diciptakan dalam kesempurnaannya, kita bereskan dulu hidup kita. Kita mau dengar firman Tuhan, kita berpegang kepada Dia. Jangan dengar bujuk rayu nasihat iblis yang memakai segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita abaikan itu, tapi kita perhatikan Tuhan, kita berpegang. Nanti dari situ kita akan punya kekuatan untuk berpartisipasi. Negara Israel adalah negara yang gagal karena dia tidak menghargai Tuhan dan perintahnya dan tidak bisa berkarya. Tetapi Tuhan memilih gereja, saudara dan saya, sebagai gantinya, supaya kita berpartisipasi di dunia ini, di dalam pengelolaan kehidupan yang sudah rusak kita dosa ini, supaya kita memperbaiki, tapi mulailah dari keluarga kita masing-masing. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk berpartisipasi secara sempurna, atau lebih tepat secara maksimal, dengan terlebih dahulu kita menghargai kehadiran Tuhan dan berpegang kepada perintah. Tuhan memberkati.